Anda kembali di Ayu Siang, pemirsa. Warga negara Italia ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Makassar usai menganiaya istrinya, seorang dosen di Universitas Hasanuddin Makassar. Ya, pelaku mengaku dirinya emosi lantaran menduga korban selingkuh. Tim Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap warga negara Italia bernama Marco Messina, usia 44 tahun. Pelaku menganiaya istrinya yang berinisial RR berusia 43 tahun. Korban adalah dosen di Universitas Hasanuddin Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku dibekuk di Bandara Hasanuddin Maros saat hendak melarikan diri ke Jakarta. Dan dari pemeriksaan, pelaku yang juga merupakan dosen di negara Inggris ini mengaku melakukan pemukulan ke kepala korban sebanyak 2 kali. Pemukulan dilakukan karena pelaku menduga sang istri berselingkuh. Kita sudah melakukan penahanan terhadap tersangka Marco Messina di Rutan Polrestabes Makassar. Kemudian mulai dari rangkaian penyidikan sampai kepada proses penangkapan dan penahanan itu kita sudah tembuskan ke kedutaan Italia di Jakarta. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 4 tersangka dalam kasus praktik aborsi ilegal di kawasan Ciracas, Jakarta. Tetangga pelaku mengatakan suami dari pelaku merupakan pensiunan Polri. Aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus praktik aborsi ilegal di Ciracas, Jakarta Timur. 4 tersangka yakni IS dan AA berperan yang melakukan aborsi. Tersangka AF berperan sebagai pencari korban dan RF berperan sebagai pembuang janin hasil aborsi. Dari hasil olah tempat kejadian perkara 2 November kemarin, penyidik menemukan rangka janin yang diduga dibuang oleh para pelaku ke septic tank. Septic tank ini kemudian penyidik melakukan pengurasan dengan bekerja sama bagian pengurasan septic tank, ya. Kemudian juga bersama-sama juga dengan puslapor dan kedokteran forensik didapat ada 7 yang diduga 7 kerangka janin yang saat ini juga masih dilakukan proses pendalaman. Warga yang merupakan tetangga pelaku tak menyangka bahwa rumah yang disewa selama 3 tahun ini dijadikan tempat aborsi ilegal. Tetangga mengatakan banyak tamu muda-mudi yang datang hingga malam hari. Bahkan tetangga pelaku bernama Aisyah ini menyebut suami terduga pelaku merupakan purnawirawan Polri. Bu, kabarnya si suaminya Bu Is ini anggota polisi, Bu? Ya, tadinya anggota polisi. Oh, ya. Berarti udah pensiun? Ya, udah setelah pensiun ya dia bilang mau buka usaha kantor. Bikin kantor kan di sini bilangnya. Nyatanya kan seperti ini. Kantornya tuh kantor advokat Bu atau gimana? Iya, advokat. Oh, berarti di atas kantor advokat, di bawahnya? Ya, di bawahnya ya. Yang klinik ini ya. Gitu. Oh, pernah. Untuk kepentingan penyelidikan lanjutan, polisi memasang garis polisi yang dijadikan tempat aborsi ilegal ini. Sementara 4 tersangka telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya dan dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis cantik di Goa, Sulawesi Selatan dilamar oleh seorang pria dengan uang panai 2 miliar rupiah. Ya, prosesi lamaran di rumah gadis cantik ini pun viral di media sosial. Prosesi lamaran Putri Aryana Sulhijrah dan Nirwana Afandi ini berlangsung di rumah calon mempelai wanita di Parangbanoa, Kabupaten Goa. Saat prosesi lamaran, calon mempelai pria diantar oleh 1.000 kerabat dan keluarga hingga mengundang perhatian. Dalam pesta lamaran ini, calon mempelai wanita diberikan uang panai atau uang lamaran sebesar 2 miliar rupiah yang diserahkan langsung oleh keluarga mempelai pria. Selain uang panai, calon mempelai wanita juga diberikan mas kawin 88 rial, 1 set emas dan berlian, serta sebidang tanah seluas 5.000 meter persegi.
Prosesi lamaran yang berlangsung pada 29 Oktober lalu ini pun kini viral. Alhamdulillah sudah ada terkait uang panai, yaitu sebanyak 2M dan satu style cincin berlian dan emas berlian, ya, satu style. Oh iya, ini anak memang tidak pernah saling kenal. Semua dia kita kenal orang tua sama orang tua. Dia dijodohkan. Dijodohkan. Iya. Insya Allah anak-anak ke depan bisa ikut orang tua, menjadi teladan bagi mereka untuk yang terbaik. Uang lamaran yang diserahkan sebanyak 2 miliar rupiah tersebut sudah disepakati sebelumnya oleh kedua keluarga yang menjodohkan kedua anaknya. Meski proses lamaran telah dilakukan, rencana pernikahan kedua calon mempelai ini masih menunggu waktu sampai calon mempelai wanita lulus dari kuliah kedokteran. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kemarau panjang membuat pasokan beras di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berkurang. Akibatnya harga beras melambung tinggi hingga menyentuh angka Rp16.000 per kilogramnya. Kemarau panjang hingga kekeringan berdampak buruk bagi para petani hingga berimbas pada naiknya harga beras. Kenaikan harga beras berbagai jenis terjadi di Pasar Gamping, Sleman, Yogyakarta. Untuk harga beras premium, kini naik Rp16.000 1 kilogramnya dari yang sebelumnya Rp14.000 per kilogram. Sementara harga beras medium kini Rp13.000 dari sebelumnya Rp12.000 per kilogram. Kenaikan harga beras tersebut terjadi karena kurangnya pasokan dari para petani, sehingga stok yang dimiliki para pedagang beras terus berkurang. Seperti ini, Mas? Oh, karena musim kemarau itu, Mas. Jadi karena kemarau begini, jadi ya stok dari petani ya. Petani ya. Stok dari petani berkurang ya, Mas, ya? Stoknya berkurang. Dengan kondisi mahal ini harapan kepada pemerintah apa nih, Mas? Ya, mudah-mudahan dari pemerintah menurunkan beras ya, harga beras lah. Ya, gitu. Kenaikan harga beras saat ini diduga akibat kekeringan dan cuaca panas yang menyebabkan tanaman padi di lahan pertanian milik petani mengalami kekurangan pasokan air, sehingga tidak sedikit tanaman padi mengalami mati hingga gagal panen. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kelly Wisma, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah harga bahan pokok yang melambung tinggi, warga di Malioboro, Yogyakarta menyerbu pembagian sembako gratis. Sebanyak 250 paket sembako dibagikan untuk meringankan beban masyarakat. Puluhan warga dari kalangan pelaku UMKM dan juru parkir di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta ini antri panjang untuk mendapatkan bantuan paket sembako yang disalurkan aparat kepolisian dari Satlantas Polresta Yogyakarta. Sebanyak 250 paket sembako yang disalurkan kepada masyarakat ini untuk meringankan beban dalam memenuhi kebutuhan pangan di tengah melambungnya harga bahan pokok. Alhamdulillah untuk ada bantuan agak meringankan beban untuk beban yang lainnya. Memang kondisi saat ini seperti apa Pak? Untuk sembako segala macam harganya memang di pasar sekarang saat ini di mana Pak? Sekarang harganya di pasaran kalau beras 15. Itu mahal, nggak memberatkan nggak Pak? Ya cukup mahal untuk kalangan ke bawah itu Pak. Selain itu, kegiatan ini bagian dari bakti sosial dalam rangka menjalin sinergitas aparat kepolisian dengan masyarakat. Sembako yang diberikan kepada teman-teman juru parkir maupun saudara-saudara kita dari UMKM yang berada di seputaran pos polisi juga bertujuan sebagai wujud sinergi kami, kebersamaan kami dalam rangka pemilu nanti terwujud pemilu yang damai, yang kondusif. Jika kami ada kerepotan di jalan, mereka teman-teman dari UMKM maupun dari juru parkir pun akan berkolaborasi dengan kami untuk membantu, saling membantu. Sementara itu, paket bantuan sembako yang disalurkan tersebut berupa beras 5 kg, 1 liter minyak goreng, gula, serta teh kemasan. Dari Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunato Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gerakan Senam Sehat menjadi salah satu program andalan Partai Perindo untuk terus menyapa masyarakat di berbagai daerah. Melalui program ini, Partai Perindo tidak hanya mengajak masyarakat hidup sehat, tapi juga menyosialisasikan visi misi Indonesia Sejahtera.
Pengurus DPD Partai Perindo Kota Tangerang dan sejumlah caleg menggelar senam sehat bersama masyarakat di Jalan Empu Sendok Raya, Cibodas, Kota Tangerang. Ratusan warga mulai dari lansia hingga anak-anak nampak antusias mengikuti senam bareng dengan berbagai hadiah door prize menarik dari Partai Perindo. Karena senam bersama buat kami adalah satu, silaturahmi, yang dua, menjaga kesehatan. Untuk itu bersama kami Perindo mengajak silaturahmi dan bergabung untuk Indonesia sejahtera. Senam sehat bertajuk Senam Sahabat Partai Perindo juga digelar DPD Kartini Perindo Kota Palembang berkolaborasi dengan caleg DPRD Provinsi Sumsel Dapil 2 Arif Rudiharto di Kecamatan Ilir Timur 1. Sambil senam sehat, Partai Perindo juga mensosialisasikan visi misi partai untuk Indonesia sejahtera. Senam nanti akan terus berlanjut karena ini bagus sekali buat pergerakan kesehatan kita ya, terutama buat ibu-ibu ya, mereka selalu aktivitas kan, jadi mereka butuh kesehatan, butuh aktivitas, jadi biar kita tetap senam. Senang sekali, segar, badan sehat, insya Allah kedepannya sehat benar. Jadi diteruskan senam ini, jangan dihentikan. Kegiatan senam sehat juga digelar DPD Partai Perindo Kabupaten Musi Banyuasin bersama DPC Partai Perindo Kecamatan Babat Toman. Kegiatan yang diinisiasi caleg Partai Perindo DPR RI Dapil Sumatera Selatan Rashid Maritim ini sekaligus merayakan HUT Partai Perindo yang ke-9 dan berbagi door prize menarik untuk masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan.